Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Gorlami Sugiono. Ini adalah channel yang saya buat secara mendadak karena saya semakin kesini itu merasa kalau Indonesia itu kok semakin semakin meresahkan saja sih. Saya sebenarnya sudah punya YouTube channel sendiri dan YouTube channelnya itu saya dedikasikan untuk me- merekam semua proses latihan menggambar saya selama selama ada waktu luang. Itu saya masukkan dalam satu YouTube sendiri yang bisa kalian lihat sendiri linknya di atas. Tetapi semakin lama saya rasa kok saya nggak bisa saya nggak bisa diam dengan segala macam drama dan kebodohan-kebodohan yang ada di sekitar saya itu, saya merasa tidak bisa diam. Maaf bersin. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah saya bikin YouTube sendiri di mana saya akan membahas atau menggambar hal-hal yang berkaitan dengan isu politik yang terjadi di sekitar saya dan di Indonesia inilah yang kebanyakan mungkin akan berkutat masalah sosial dan ekonomi. Dan saya rasa saya nggak akan bisa mulai dengan masalah masalah yang menurut saya itu masalah skala nasional yang seharusnya tidak perlu terjadi, yaitu kelangkaan gas LPG 3 kg yang kita tahu sendiri yang di didalangi, mungkin kasarannya didalangi oleh Pak Bahlil, Menteri ESDM kita yang tersayang itu. Entah dia itu memiliki ide itu karena inisiatifnya sendiri atau arahan dari seseorang, itu masih masih belum ada investigasi atau pernyataan yang terpercaya dari orang yang bisa dipercaya, mungkin seperti Kompas atau apa. Tetapi banyak yang bisa menebak siapa dalangnya dan siapa yang menyuruh seperti itu dan apa alasan dibalik semua itu memang banyak spekulasinya. Tetapi itu semua sudah terjadi dan saya rasa tidak tidak terlalu perlu untuk dibahas. Dan mungkin karena omongan saya ini cuma cuma sekedar background dari gambar saja dan gak perlu didengarkan lah, mungkin bisa di mute atau apa. Kalau mau sih ya tidak masalah, tapi ya saya mau mau ngomong aja sih. Saya nggak bisa diam kalau hal-hal konyol seperti ini terus terjadi. Dari yang terjadi ini menurut saya, dari masalah distribusi gas LPG yang entah kenapa saya merasa konyol sekali ini. Saya rasa ada tiga hal yang menurut saya sangat sangat miris, yaitu yang pertama itu adalah kebijakan kebijakan ini itu ditetapkan secara mendadak dan dicabut juga secara mendadak ketika ketika sentimen masyarakat itu sangat sangat negatif sekali dan kemarahannya itu sangat sangat memuncak gitu. Seolah-olah ketika menetapkan kebijakan itu tidak ada risetnya sendiri terlebih dahulu atau tidak ada pertimbangan terlebih dahulu apakah nanti bagaimana dampaknya dengan masyarakat. Dan apalagi
ini adalah kebijakan yang berskala nasional. Maksudnya mungkin memang di satu daerah kalau LPG itu disentralisasi, distribusinya itu disentralisasi di satu satu tempat mungkin bisa bisa terjadi, tetapi kalau di daerah lain kan belum tentu bisa terjadi hal yang sama. Dan juga kalau tiba-tiba ada penetapan seperti itu dan tidak ada pemberitahuan dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan, kan ya kasihan yang rakyat-rakyat kecil itu. Ya maksudnya kan gas LPG itu kan tidak tidak hanya untuk masak di rumah, tetapi beberapa pedagang kan juga menggunakan LPG 3 kilogram untuk LPG melon itu untuk dagang. Jadi kayak seumpamanya ya tukang bakso atau pentol kan juga pakainya LPG 3 kilo. Kalau pakai yang 12 kilo ya nggak muat. Itu salah satunya. Dan nanti biaya biaya produksinya juga 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 pasti bakal membengkak. Dan saya rasa kok hal seperti itu aja nggak kepikiran, jadi kayak ngapain ada ada kebijakan seperti ini. Dan dan sangat meresahkan sekali gitu. Kayak seolah-olah ya memang ada spekulasi kalau kalau keputusan ini untuk apa namanya, untuk pengalian isu dari pagar pagar laut yang sedang berlangsung. Tetapi masa harus mengorbankan satu Indonesia? Dan memang ini kan juga belum belum pasti juga siapa yang ngomong, dan tidak ada bukti konkretnya, mungkin dalam bentuk rekaman wawancara atau candid, atau mungkin dari Tempo, kan juga belum belum ada. Tetapi ya masa masa segitunya sih sekarang kayak ngambil kebijakan kayak kayak pengen beli bakso gitu, tiba-tiba saya pengen ganti kebijakan, langsung tek 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 tek. Dan yang susah orang satu Indonesia, bahkan sampai ada yang meninggal, itu kan ya nggak pantas itulah menurut saya. Terus lalu yang kedua yang mau saya garis bawahi dan menurut saya itu sangat ironis sekali adalah ketika Pak Bahlil itu kayak seolah-olah pengen jadi pahlawan dan turun di turun apa memantau rakyat yang lagi antri. Dia kan dihadapkan dengan seorang pedagang yang antri, dan ketika dia adu debat itu seolah-olah kayak, bukan seolah-olah tapi menurut saya itu secara argumen dan secara struktur berpikir itu sangat sangat kalah gitulah, kalah antar. Masa kadang-kadang ya saya lihat beritanya, saya lihat itu kok ya masa menteri kalah sama rakyat ketika debat atau argumen seperti itu, dan tidak bisa menenangkan. Dan bahasanya kayak bahasanya kayak nggak ada karismanya gitu sama sekali, caranya menenangkan seperti itu. Dan padahal kan dia memang mau dapat gelar honoris clausa S3 di UI itu. Saya juga sudah membaca disertasinya yang mengenai hilirisasi, hilirisasi apa ya, pokoknya tentang sumber pengolahan sumber daya di Indonesia supaya lebih efisien dan penambangan atau apa itu. Dan ya memang bagus, dan kalau lihat cara dia ngomong kayak ya gak kaget kalau banyak yang meragukan, dan sudah ada banyak yang membahas. Dan entah
entah jadi dapat S3 atau tidak, saya nggak tahu karena banyak berita yang simpak apa yang terus-terusan datang gitu sampai saya nggak bisa mengikuti satu persatu atau bahkan meriset lebih dalam tentang satu topik berita. Ya karena saya juga kerja juga. Dan yang terakhir dan menurut saya miris itu adalah ketika Pak Menterinya itu bercanda mengenai gas itu yang ketika mic-nya itu ditiup atau diketuk-ketuk itu ada kayak suara mau meledak, kayak suara kresek-kresek yang keras itulah, kayak biasanya mic-mic di pengajian kalau ditutuk-tutuk tek 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 gitu kan ada kayak kresek-kreseknya seperti itu. Dia bilang kalau belum kebagian gas LPG atau apa ya lupa aku. Cuma kan ya miris saja ketika ada seorang dengan jabatan seperti itu tetapi tata cara berbicaranya itu ya gampangannya kayak wong becaan ngono lah kasarannya itu. Kayak seolah-olah nggak ada unggah-ungguhe gitu. Apakah boleh bercanda seperti itu ya? Ya sebenarnya boleh aja bercanda seperti itu tetapi kecandaan seseorang itu kan juga mengikuti dari jabatannya. Jadi ketika seseorang pakai jabatan atau pakai baju baju kedinasan itu kan dia juga membawa nama baik dari alma maternya itu ketika ya anggap aja guru gitu. Masa ketika guru mengajar dia akan ngomong mesum di depan murid-muridnya kan juga nggak pantas. Entah tapi ketika nanti dia dia sudah selesai mengajar terus ngopi-ngopi di kantin dengan teman sesama gurunya mau dia guyonan dan ngobrol seperti apapun kan juga nggak sudah tidak terlalu masalah karena memang statusnya itu kan bercanda dengan rekan sejawatnya. Jadi kan memang candaan kan juga melihat situasi dan kondisi juga. Kalau tidak bisa menempatkan seperti itu ya ya ngeri sih. Tapi ya kalau dia tidak bisa ngirim ngomongan juga nggak akan keluar statement Raja Jawa yang legendaris itu. Ya ya ada manfaatnya lah sedikit-sedikit. Setidaknya mungkin kalau Indonesia terus-terusan seperti ini saya nggak akan kekurangan bahan bahan untuk digambar sih. Ya tapi ya sebaiknya jangan gitulah. Ya mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.